Perkenalkan, nama saya Marin Umbukunian Karahanau, asal instansi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Puskesmas Pustu Penawai dengan jabatan perawat terampil. ASN hadir sebagai pelayan publik atau sebagai pelayan masyarakat. 3 fungsi ASN yang melekat yaitu salah satunya pelayan publik. Orientasi pelayan artinya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, cekatan dan ramah, dan dapat diandalkan dan tidak diskriminatif. Pelayanan prima kepada masyarakat bagian dari perwujudan negara hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Halo, perkenalkan saya Trisindi Tamu Apu, peserta Latsar gelombang 3 angkatan 100 kelompok 4. Dalam video kali ini saya akan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam pelayanan saya sebagai nakes, yaitu akuntabel. Akuntabel adalah nilai inti untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, yang diwujudkan dengan melaksanakan tugas secara jujur, disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi. Contoh penerapannya yaitu dokumentasikan rekam medis yang akurat dan jelas, mencatat setiap asuhan tindakan, pemeriksaan, dan obat yang diberikan kepada pasien segera setelah tindakan dilakukan tanpa manipulasi data. Perkenalkan, saya Flora Julia Eka Putri Jami, peserta Latsar gelombang ketiga angkatan 100 kelompok 4. Jabatan saya asisten apoteker terampil. Dari hasil pengamatan saya mengenai sikap dan perilaku ASN berakhlak, sebagai seorang asisten apoteker saya menemui ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terhadap nilai-nilai ASN berakhlak. Dalam contoh indikator kompeten, contoh pelanggaran yang dilakukan oleh seorang asisten apoteker. Yang pertama, seorang asisten apoteker yang tidak aktif dalam organisasi profesi sehingga tidak mengikuti seminar atau webinar yang diadakan oleh organisasi profesi, sehingga tidak melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas dan keahlian diri di bidang pelayanan kefarmasian. Yang kedua, seorang asisten apoteker yang menolak saat dimintai tolong oleh rekan profesi lain saat rekan profesi lain kesulitan dalam menghitung dosis obat yang diberikan oleh dokter. Yang ketiga, memberikan obat kepada pasien tanpa menggunakan SOP yang baik dan benar dengan memberikan edukasi kepada pasien bagaimana aturan pakai obat dan cara penyimpanan obat yang baik dan benar. Dari contoh-contoh pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN berakhlak tersebut, saya akan memaparkan contoh penerapan yang baik tentang penerapan sikap dan perilaku nilai dasar ASN berakhlak di indikator kompeten. Yang pertama, sebagai seorang asisten apoteker, kita wajib untuk aktif mengikuti seminar yang diadakan oleh organisasi profesi untuk pengembangan diri dan meningkatkan keahlian kita di bidang pelayanan kefarmasian. Yang kedua, sebagai seorang asisten apoteker, guna menunjang pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, kita harus membangun kolaborasi dengan rekan profesi lain seperti perawat, bidan, dokter, dan lain-lain. Jika kita dimintai tolong sesuai dengan kompetensi kita seperti menghitung dosis obat, kita sebisa mungkin harus membantu agar terciptanya pelayanan kesehatan yang optimal di lingkungan tempat kita bekerja. Yang ketiga, sebagai seorang asisten apoteker, kita wajib untuk melakukan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, kepada pasien dengan optimal. Seperti kita memberikan pelayanan obat dengan memberikan PIO atau pelayanan informasi obat secara lengkap, baik itu aturan pakai, aturan penyimpanan, dan lain sebagainya, kepada pasien atau kepada masyarakat itu dengan bahasa yang mudah dipahami dan edukatif, sehingga informasi-informasi penting tentang obat yang pasien terima itu dapat tersampaikan dengan baik. Itulah contoh penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak pada indikator kompeten sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Yuliana Pigaratukwari dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Puskesmas Tanah Raing, dengan jabatan nutrisionis terampil. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak di tempat kerja. Dan nilai yang saya ambil adalah harmonis. Kata afirmasi, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kunci yaitu peduli, perbedaan, dan selaras. Contoh pelanggaran,
Tidak mau tahu ketika terjadi kekurangan stok atau tidak ada bahan yang dianjurkan untuk pembuatan PMT atau pemberian makanan tambahan di desa tertentu. Tidak mau melayani pasien yang memiliki agama ataupun suku yang berbeda dan memberikan edukasi gizi yang berbeda. Membuat kegaduhan atau memicu gosip di lingkungan kerja yang menyebabkan hubungan antara staf puskesmas menjadi tegang dan tidak harmonis. Dampak dari pelanggaran tersebut yaitu mengakibatkan hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas, menciptakan lingkungan kerja yang beracun atau toksik, dan merusak koordinasi lintas profesi, serta dapat melukai nilai persatuan bangsa serta berisiko sanksi disiplin berat karena mencederai kehormatan ASN sebagai pelayanan publik yang seharusnya menjadi pemersatu di tengah keberagaman. Saran tindakan yang harusnya dilakukan di lingkungan kerja agar tetap harmonis yaitu mendengarkan keluhan dan memberikan solusi, memberikan perhatian dan sikap kepedulian kita terhadap orang lain, mau menerima masukan dan saran dari orang lain meski terdapat perbedaan latar belakang dan keberagaman, serta sebagai tenaga kesehatan, sebuah profesi mewajibkan kita melayani tanpa memandang latar belakang, serta memiliki sikap yang terbuka terhadap rekan kerja dan mengalihkan energi negatif atau gosip menjadi komunikasi profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marian Umbukunian Karahanau, asal instansi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Puskesmas Pustu Petamawai, dengan jabatan perawat terampil. Loyalitas ASN salah satu nilai berakhlak yang diwujudkan dengan setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan kepentingan bangsa dan negara. Apa sebenarnya loyalitas? Loyalitas yaitu menolak kepentingan publik di atas kepentingan kelompok dan golongan tertentu, dan juga menjaga nama baik instansi dan menjaga rahasia instansi juga. Perkenalkan, saya Flora Julia Eka Putri Jami, peserta Latsar gelombang ketiga angkatan 100 kelompok 4. Dari hasil pengamatan saya tentang sikap dan perilaku nilai-nilai dasar ASN berakhlak, saya menemukan beberapa contoh tindak perilaku yang melanggar nilai-nilai dasar ASN berakhlak dari profesi saya, yaitu sebagai asisten apoteker. Ada indikator adaptif. Sebagai seorang asisten apoteker, contoh pelanggaran yang saya temui yaitu asisten apoteker menolak menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan untuk pengelolaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi puskesmas dan lebih memilih mempertahankan sistem pengelolaan secara manual. Yang kedua, saat dikeluarkannya SOP terbaru tentang cara permintaan obat dari instalasi farmasi ke instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten, karena adanya perubahan SOP ini, asisten apoteker menunda permintaan obat bulanannya karena keterlambatan memahami SOP terbaru itu. Yang ketiga, kegiatan stok opname bulanan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 25 tiap bulannya dan selesai sebelum tanggal 1 di bulan berikutnya ditunda-tunda sehingga stok opname tersebut menjadi terlambat. Dari contoh-contoh pelanggaran tersebut, saya akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang sesuai. Yang pertama, sebagai asisten apoteker, sebaiknya kita mau untuk menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenkes maupun Dinas Kesehatan Kabupaten agar pengelolaan perbekalan kefarmasian di tempat kita bekerja bisa lebih optimal. Yang kedua, sebagai seorang asisten apoteker, kita wajib untuk cepat dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan terbaru yang dikeluarkan. Yang ketiga, sebagai seorang asisten apoteker, kita wajib untuk melakukan semua pekerjaan sesuai dengan deadline yang ada. Tidak boleh kita menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut menjadi terlambat. Itulah contoh penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak indikator adaptif bagi asisten apoteker. Perkenalkan, saya Roberto Yosua Sugiarto, peserta Latsar gelombang 3 angkatan 100 kelompok 4. Jabatan Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Pemula di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Tengah. Dari hasil identifikasi saya terhadap core values ASN berakhlak,
Ada beberapa pelanggaran yang sering dilakukan ASN di lingkungan kerja, terutama menyangkut nilai kolaboratif, di mana Dinas Lingkungan Hidup acuh terhadap laporan-laporan LSM. Contohnya saja Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. Terkait pengawasan lingkungan, DLH menganggap LSM itu tidak tahu regulasi, padahal kenyataannya WALHI adalah pengawas eksternal pemerintahan yang memang concern terhadap isu-isu lingkungan. Itu tentu tidak sejalan dengan core value ASN nilai kolaboratif, karena sebagai ASN kita seharusnya bersinergi untuk mengatasi masalah lingkungan. Bersinergi tidak harus antar dinas, antar Pemda, tapi bisa juga dari luar dinas atau luar pemerintahan, karena memang mempunyai visi misi sama, yaitu menjaga lingkungan Indonesia tetap asri. Sekian dari saya, contoh core value ASN kolaboratif. Terima kasih.